Sell in May and walk away. Kembali lagi sebelum September. Ini istilah yang dipakai di dunia barat, di dunia kripto. Ada alasan penting kenapa dipakai, karena memang ada kebenarannya. Oke? Nah, di sini aku mau membahas apa yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Kemarin Bitcoin itu sempat di ranging, terus di dalam komunitas VIP kita udah sharing, ada garis kuning atas, garis kuning di bawah. Kita udah bilang ini kemungkinan besar akan ranging di sini dan break ke arah mana ini yang menentukan kita itu sell in May walk away turun atau lanjut naik. Oke? Berapa ya, kayaknya persis kemarin, tanggal 30 Mei, dia itu break ke bawah, di situ kita udah lepas koin-koin yang resikonya lebih tinggi, mau beli balik di bawah, gitu loh. Nah, ini ada hubungannya sama konsep sell in May and walk away. Karena orang biasa itu cuma denger meme kayak gini, ini kan istilah populer, itu kan yang namanya meme. Denger meme ini dan antara percaya gak percaya, selesai. Butuh seorang seperti kita yang sharing di dalam komunitas, di live call kita, yang beneran pelajari, telitiin setiap Mei, setiap bulan Mei di setiap tahun di dunia kripto sepanjang sejarah, right? Bulan Mei, bulan bagus buat jual gak? Terus beli balik beberapa bulan kemudian. Nah, jawaban persisnya gak perlu aku bocorin di sini karena sudah aku tunjukin ke komunitas kita. Mereka yang sudah duluan dapat manfaat dari informasi ini sebelum kejadian sell in May ini, right? Tapi kalau kamu sudah melakukan researchnya, ada statistik signifikan yang menunjukkan bahwa yes, sell in May biasanya dapat harga lebih bagus beberapa bulan ke depan. Informasi itu sudah di-research, sudah di-sharing. Sehingga sudah ada informasi untuk ambil keputusan yang lebih bijak. Namun, ada beberapa tahun di siklusnya Bitcoin yang mana justru beli di Mei waktu terbaik sebelum roket. Ya harus bisa tahu bedanya di mana. Tandanya apa. Dan ini yang sudah kita sempat sharing. Kita kan sharing ada garis kuning atas bawah. Ini sudah kita share sekitar seminggu yang lalu. Dan 2-3 minggu yang lalu kita udah kasih tahu ini bisa jadi ada sell in May walk away. So hati-hati, jangan FOMO ke altcoins. Kalau kamu cek kontennya Mindstack di sepanjang bulan Mei, kamu ke YouTube channel kita, cek isi channel postingan kita sepanjang Mei. Semua judulnya apa? Kalau udah profit, take profit. Kalau udah take profit, gimana cara amaninnya? Udah kita kasih clue berkali-kali. Cuma secara tersembunyi, gitu loh. Bukan tersembunyi ya, tapi maksudnya gak direct, gitu loh. You know, di dalam komunitas, kita kasih taunya jauh lebih direct, right? Break garis ini berarti turun. Break garis atas berarti naik. Di tengah-tengah, altcoins yang lari, gitu loh. So simple itu. Berarti ada plan. Berarti ada hitungan mana salah, mana benar. Gitu loh. Garisnya udah dibakukan. Dan ketika udah break area yang spesifik, kita tahu turun, kita udah lepas. Jadi penurunan yang terjadi hari ini aku lagi rekam 31 Mei, kitanya nggak kena imbasnya. Kita nggak ada rasa sakit, gitu loh. Nah, kalau portfolio saya pribadi, karena udah serok banyaknya itu di bawah waktu sempat Bitcoin ke 80.000 sekian, banyak modal saya masuknya di sana, jadi santai-santai aja. Tapi kan of course, kita kan ada member yang masuk, yang new member, yang masuknya baru-baru. Dan mereka tanya, apakah bagus untuk masuk sekarang atau gimana? Orang biasa kan cuma bilang DCA, cicil beli atau gimana. Kita enggak, kita bilang, ini biasanya ada sell in May walk away, right? Kita harus lihat price actionnya gimana. Kalau mau masuk sebagian long term holdings, no problem. Tapi saran saya, ini apa yang ngomong di dalam grup ya, saran saya, ini bukan waktunya all in, juga bukan waktunya all out. Harus lihat harga. Ketika dia break garis kuning, sell, gitu loh. Nah, member kita udah dapat benefit informasi itu. So sekarang kita lagi nunggu beli balik. It's a very simple game. Ini bisnis yang sebenarnya sangat-sangat gampang kok. Gampang kalau tahu informasi itu. Kalau nggak tahu tebak-tebakan. Tapi kalau tahu informasi itu, maka ada informasi yang sangat kuat untuk ambil keputusan yang maksimalkan cuan dari kripto. Nah, sekarang secara publik, saya kasih tahu, ada beberapa koin yang kamu harus perhatikan. Contoh, Fartcoin sebagai salah satu contoh yang paling terkenal. Kita beli belinya di 40 juta market cap, jual di miliaran market cap. Jadi ada kenaikan 30-40x atau berapa gitu, aku lupa. Right? Terus kita udah jual, beli lagi di 1 miliar market cap, $1 harganya, dan kita udah dari awal beli, ini kita ngomong kayak sebulan yang lalu, dari awal beli kita udah bilang targetnya $1.60, dari situ kita sell, gitu. Kenapa? Karena, nah di situ aku udah kasih tahu datanya apa saja, pola pikirannya apa saja, sudah aku kasih tahu. $1.60 kita beneran sell, apa yang terjadi dia turun lagi, sekarang udah $1, gitu loh. So begitu koreksinya udah selesai, kita beli lagi, yang beli gak tentu sama kayak yang sebelumnya. Jadi gak tentu Fartcoin. In fact, untuk Fartcoin aku bisa bilang bukan Fartcoin yang dibeli. Next-nya.
Oke, ada data penting kenapa bukan, gitu loh. Jadi ini bukan favoritism, aku senang Filecoin hari ini, besok aku nggak senang. Ada data yang menunjukkan bahwa ada opportunity di coin lain yang lebih besar daripada opportunity dari sejenis coin kayak Filecoin. Gitu loh. Nah, aku bukan bilang Filecoin nggak akan naik lagi, tapi ini kita omong kuda mana yang larinya lebih kencang. Karena ini kaki terakhir, paham ya? So, konsep sell in May, walk away, secara statistik memang ada akurasinya. Nggak 100% akurat, tapi ada akurasi yang tinggi. Bahwa jual di Mei, beli balik di bulan-bulan setelah Mei, justru dapat harga lebih bagus. Oke? Tapi, lebih penting dari itu adalah saatnya beli balik. Yang pertama, di harga berapa, waktu kapan. Itu poin satu. Poin kedua, koin mana yang dibeli. Mengingat bahwa kalau ini masih siklus per 4 tahun, yang sudah kita prediksi dari awal banget siklus ini, 2022, maka kita cuma sisa berapa bulan sisa. Udah selesai. Kalau kamu seleksi koin yang tepat, cuannya luber. Oke. Kalau salah masuk, game over. So, di tahap sini, super duper duper penting kamu research statistik yang ada relevans ke kategori koin apa saja. Serta statistik yang berhubungan sama performa yang rilis berapa persen. Oke, karena kamu bukan cuma kapan belinya yang harus tepat, kapan keluarnya juga harus tepat. Kalau enggak, jebol ke nol. Oke? So, antara kamu melakukan research itu sendiri atau enggak kamu nembak dari sumber yang akurat, terserah kamu mau ambil yang mana. Tapi itu pesan saya untuk sekarang. Ini aku lagi rekam di tanggal 31 Mei, by the way. Oke? Mungkin setelah editor edit, mungkin awal-awal Juni lah baru tayang. Nah, sudah kamu dapat informasi ini, inti dari pesannya adalah kamu lihat marketnya lagi drop koreksi. Ini bukan permanent drop. Ini bukan drop yang mungkin kerasa sakit kalau kamu baru masuknya di harga-harga sekarang. Oke? Mungkin kerasa sakitnya di situ. Tapi kalau kamu seperti saya yang masuk laginya di bawah, nggak kerasa sakit. Oke? So, mesti ada kenaikan, mesti ada opportunity, harus hati-hati, harus tahu risk management, harus tahu koin mana atau kategori koin mana yang pantas dapat duit gede alokasinya, kapan masuknya, kapan keluarnya, all that research harus dari sekarang dilakukannya. Oke? Karena duitnya dihasilkan bukan saat jual tapi saat beli. Oke? Kalau kamu lihat orang beli properti, kayaknya itu pas jual atau pas beli? Jawabannya itu pas beli. Orang jadi kaya itu karena belinya bagus. Jualnya, kalau udah belinya bagus, jualnya gampang. Dapat harga bagus pas jual itu pasti dapat. So, pentingnya di situ. Oke? Pastikan kamu belinya bagus. Oke? Itu yang akan datang. Persis kapan? Let's see. Ada tanda-tanda data yang sifatnya live. Jadi ketika muncul data, oh oke, kita harus beli balik di zona mana, kita akan umumkan dalam komunitas VIP. Dan tentu saja orang-orang yang udah ikut akan lihat sendirilah ya, kaki terakhir 2025. See you guys di puncak nanti. And ya, I'm excited. Oke? See you guys. Itu update untuk sekarang bulan Mei. And pastikan kalian do your research. Oke? Lakukan researchnya. Sukses selalu. See you next time. And salam cuan. Bye.